Seperti saya datang ke pengadilan agama, saya mau poligami, Bu. Mesti harus didampingi oleh istri. Harus didampingi oleh istri yang lama, didatangkan istri yang baru, dimasukkan semua daftar harta. Sepanjang pernikahan itu sah secara Islam, tapi hanya belum punya buku nikah, pasti kami kabulkan. Karena buku nikah itu merupakan syarat penting untuk mengurus yang lain, kakak segala macam, nanti ada beasiswa segala macam, pasti butuh buku nikah. Yang pertama itu ada namanya isbat nikah yang mungkin belum semua orang tahu, yang mungkin ingin mendapatkan keadilan tapi belum punya biaya, ada namanya layanan prodeo. Biasanya kami sudah sampaikan itu kepada Pak Nagari, Pak Jorong, Pak KUA, kami punya program itu. Nah, mohon dioptimalkan, itu kan itu program pemerintah untuk masyarakat Kota Solo, Kabupaten Solo. Nah, gunakan fasilitas itu gitu Pak Hafiz ya. Kalau nggak ada, jangan jadikan uang itu alasan untuk tidak mendapatkan keadilan. Di PA Kota Baru, sepanjang Pak Ibu mau, bisa dapatkan keadilan dengan prodeo itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di tayangan YouTube podcast Tenang Bebas Hafiz. Kali ini kita mendatangi kantor Pengadilan Agama Kota Baru Solo. Namanya Pengadilan Agama Kota Baru Solo, tetapi memang sudah ada bangunan baru. Ini saya kira ini akan menjadi menarik diskusinya karena ini hal-hal yang sensitif yang kita coba kemas secara etika, punya attitude, dan tentu saja perlu pemahaman kepada publik bahwa tugas-tugas pengadilan agama itu bukan hanya soal nikah, cerai, apalagi poligami. Nah, ini bagi yang ini menjadi menarik pembicaraannya. Sudah hadir bersama kami Ketua Pengadilan Agama Kota Baru, Ibu Nidaul Husni ya Bu. Siap. Selamat siang Bu. Siang, Alhamdulillah ini kantornya sejuk di udara yang lumayan sejuk. Sesuai mungkin dengan orangnya nih Bu, ketuanya. Mungkin ketuanya menciptakan suasana adem di sini. Kita ingin memang Ibu ini memperkenalkan diri terlebih dahulu karena rasanya kalau saya perkenalkan tidak lengkap. Mungkin beliau dulu yang perkenalkan sebelum kita masuk kepada materi tentang berbagai hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari pengadilan agama. Kita minta kepada Ibu Ketua untuk menyampaikan. Izin Pak Asma, kawan semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Nidaul Husni SHIMH. Saya diamanahi dalam waktu 3 bulan ini sebagai Ketua Pengadilan Agama Kota Baru yang mewilayahi 10 kecamatan di Kabupaten Solo. Jadi memang kalau untuk Mahkamah Agung sendiri nomenklaturnya itu ada 2 PA mewilayahi di sini, ada PA Solo Kota dan PA Kota Baru untuk Kabupaten Solo. Berarti 10 kabupaten. 10 kabupaten dan 4 diambil kota, oleh kota. Nah, jadi tidak semua pula kabupaten kami ini kan. Itu dari hampir sama dengan ini ya Bu ya, dengan Polres ya. Polres kota, wilayah hukumnya Polres, betul, dibagi dengan kota. Ini kan banyak pemahaman ini, mungkin termasuk mungkin kita-kita ini. Kalau sudah bicara soal pengadilan agama, maka yang terbayang itu adalah soal perceraian, soal mediasi maupun soal poligami dan segalanya. Pengaduan lah yang menyangkut hubungan rumah tangga dan segala macam. cerai lah kalau emang image-nya itu cerai, KPA, cerai yo. Cerai. Betul, Pak. Nah, sementara kalau kita lihat kan ada zakatnya, ada wakafnya, ada tim mudarabah, ijarah. Mungkin ini perlu Bu bantu ini Bu. Dari sana kita kembangkan diskusi kita. Jadi kan kalau pengadilan itu kan induk asalnya itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu badan yudikatif Indonesia. Di Mahkamah itu ada 4 pengadilan di bawahnya. Yang pertama itu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum, PN kita kenalnya. Yang kedua PA, yang ketiga Petun, yang keempat militer. Nah, jadi 4 pengadilan ini tuh punya namanya kewenangan absolut yang berbeda-beda. Nah, khusus untuk PA itu memang absolutnya kewenangan mengadilinya itu untuk perkara-perkara orang yang beragama Islam. Nah, memang kami tak bisa memungkiri image umum masih memahami yang pertama itu ini dulu. Masih banyak orang yang menyamakan antara PA dan Kemenak. Karena memang tahun 2004 ke bawah, pengadilan itu masih di bawah Kemenak. Nah, sejak 2004 semua pengadilan itu disatukan di satu atap oleh Mahkamah Agung di Mahkamah Agung itu sendiri. Nah, untuk PA itu mayoritas memang diakui perkawinan itu memang untuk dimanapun PA-nya, terutama itu mayoritas memang perkara cerai talak. Namun ada masih banyak kewenangan lain yang kami adili, diantaranya itu wakaf, hibah, sedekah. Yang terbaru itu 2006 kami diberikan lagi kewenangan mengadili ekonomi syariah.
Ekonomi syariah. Nah, itu mungkin untuk Kota Baru sendiri itu belum ada perkara untuk tapi kalau untuk di kota besar seperti Padang, Bukit Tinggi itu sudah ada beberapa perkara yang masuk. Jadi ada kewenangan baru yang mungkin lembaga-lembaga perbankan sendiri kadang masih salah memahaminya. Ada yang masih mengajukan perkara itu ke PN. Padahal untuk ekonomi syariah itu sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Nah, itu tambahan kewenangan itu. Ini cukup lugas ya penjelasan dari ketua PA ini. Harus diinikan memang kewenangan soalnya. Mesti harus membumi foksi yang lain, tugas pokok dan fungsi yang lain. Iya, betul. Terkait dengan pemberitaan beberapa media 2 bulan atau 3 bulan terakhir lah, Bu Ketua. Iya, Pak Fis. Itu ada salah satu media mengatakan bahwa angka perceraian di Kabupaten Solo meningkat gara-gara banyak yang lulus P3K. Ini kan menarik cerita. Itu sudah ada saya berita. Sudah saya baca berita. Ya, kita ingin bertabayun ini, Bu. Kebenarannya itu, Bu. Nah, untuk P3K sepanjang 3 bulan pelantikan ini kan P3K belum sampai setahun ini ya, ini ya. Alhamdulillah kami belum merasakan dampaknya. Jangan sampai terasa lah sampai kami dampaknya. Memang beberapa kawan-kawan di pengadilan yang lain itu sudah ada berita-berita dan itu memang betul Pak Apis bahwa ada beberapa PA yang mulai banyak diangkat P3K, mulai angka perceraian meningkat. Nah, memang betul-betul. Jadi itu bukan hoax belaka, itu ada risetnya, ada penelitiannya. Memang mayoritas nanti orang-orang yang bercerita itu adalah orang-orang yang baru 3 bulan dapat SK, 2 bulan dapat SK, entah apakah euforia kah namanya, atau kita nggak tahu nih apakah memang karena rumah tangga sudah bertengkar sebelumnya. Nah, kita nggak tahu tuh. Tapi betul itu memang ada beberapa pengadilan yang karena P3K-nya dilantik mulai naik. Tapi Kota Baru sendiri alhamdulillah masih aman. Belum ada sewaktu anggota Ibu menyidangkan atau menyelesaikan persoalannya yang menyangkut memang karena dia lulus P3K. Kemudian dia bercerai. Belum ada dan jangan sampai ada. Itu peringatan itu buat kameramen itu, Bu. Iya. Kita kan sebenarnya kan senang ini P3K lulus, bertambah rezekinya. Iya. Tapi mungkin ada penghasilan pasti per bulan. Ada penghasilan pasti per bulan, meningkat kesejahteraan mereka. Tapi alhamdulillah untuk Kota Baru sendiri, saya tadi juga Solo masih aman ini. Aman ya. Aman alhamdulillah. Nah, kemudian menurut kacamata Ibu, ini kasus yang masuk ke PA Kota Baru ini angkanya rendah, sedang atau tinggi, Bu? Kita ingin data, Bu. Per tahunnya berapa kira-kira, Bu? Kalau data sebenarnya untuk Kota Baru itu cukup tinggi. Tinggi ya? Cukup tinggi. Untuk Kota Baru kan kita kalau di pengadilan itu ada kelasnya. Nah, di setiap provinsi itu ada kelasnya, kelas 1A itu di ibu kota provinsi, 1B dan kelas 2. Kita 1B ya? Kita kelas 2. Oh, kelas 2 ya? Kita kelas 2. Jadi kelas itu memang ditunjuk itu kriterianya itu berdasarkan jumlah perkara, berdasarkan wilayah, berdasarkan sarana prasarana, berdasarkan prestasi kantor, segala macam. Nah, untuk Kota Baru sebenarnya itu kami itu di tahun patokannya 2004 aja lah. 2024 itu kami 811 perkara. 811 perkara. Nah, untuk kelas 2 itu kami sudah yang nomor 2 tertinggi. Jadi kalau kelas 2 itu rata-rata harusnya di 300, 400, nanti kita harusnya. Berarti sudah peningkatan lebih dari 200% itu ya? Sudah. Maka kami sudah usulkan juga beberapa kali naik kelas tapi belum rezekinya. Tapi kalau dari segi jumlah perkara cukup tinggi angka perceraian di Kabupaten Solo, mungkin juga karena jumlah penduduknya, jumlah wilayahnya juga menentukan. Iya. Dari keterangan yang Ibu sampaikan tadi ini kan sebenarnya menjadi evaluasi baik bagi pasangan muda maupun yang sudah hampir-hampir 50-an lah segala macamnya. Nah, kita ingin agak konkret sedikit, Bu. Kira-kira itu kecamatan mana yang paling banyak dengan 10 kecamatan yang di bawah kewenangan Ibu? Ya. Ini mungkin juga terkait dengan jumlah penduduk ya. Rata-rata itu memang kecamatan terbanyak itu Kubung. Karena memang pertama kepadatan penduduk juga kan. Yang kedua itu di Lembah Gumanti. Wah, kampung saya itu. Kampung Pak Apis itu ya. Nah, itu. Nah, jadi karena kami pertimbangan itu, kami putuskan di 2 tempat itu untuk sedang keliling juga. Ada sarana kami sedang keliling ke 2 kecamatan itu. Itu dia. Lembah Gumanti karena memang juga banyak seperti penduduknya itu. Luar biasa banyak itu karena ada 4 nagari yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti itu. Sekarang udah menjadi 9 itu, Bu. Karena ada pemekaran juga kemarin Oke, Bu, kemudian pertanyaan kedua, Bu. Ini agak menarik ini sebenarnya karena memang debatable di bawah, banyak persepsi di bawah terkait dengan tingginya angka perceraian. Apa sih beberapa penyebabnya, Bu? Penyebab perceraian itu hari ini mulai bergeser tuh Pak Apis. Nah, kalau awal-awal dulu 2010-an itu masih standar perkara ekonomi. Rata-rata 80% perkara itu karena ekonomi. Nah, karena semakin berjalannya tahun,
penelitian makin ada, kami analisis semua. Nah, sekarang sudah mulai berpencar ke alasan-alasan yang lain. Terutama kalau sekarang itu yang masih menjadi yang pertama memang ekonomi. Itu alasan utama tetap. Ekonomi, masih di pertama ekonomi itu. Dan ekonomi itu rata-rata yang mengajukan itu perempuan. Jadi artinya banyak perempuan-perempuan baik itu di Minang atau daerah lain memang sepertinya nih Pak Pesya, ini sepertinya tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Atau sama sekali tidak dinafkah, merasa tidak ternafkahi. Merasa tidak dinafkahi. Jadi alasan ekonomi masih nomor 1 di Solo ini. Yang kedua itu sudah mulai masuk alasan perselingkuhan. Ini gawat ini Bu. Ini soal iman ini Bu. Nah iya, perselingkuhan ini memang bermacam pula tingkatannya nih Pak Bis. Ada yang selingkuh tuh cuman ketahuan lihat HP. Cuman sayang-sayang di WhatsApp, alasannya iseng. Ketahuan. Nah, ada juga emang sudah langsung bertemu, kontak fisik, main ke tempat-tempat wisata juga ada. Nah, itu yang kedua selingkuh. Yang ketiga ini sudah mulai pula masuk alasan-alasan judi online dan narkoba. Narkoba itu sebenarnya alasannya itu betul alasannya narkoba, tapi larinya ke ekonomi lagi. Nah, jadi sama pihak-pihak ini bukan narkobanya jadi masalah. Tapi ketika makan narkoba nggak ada uang. Itu dia. Jadi bukan karena makai, mungkin kalau dia makai tapi ekonomi cukup mungkin nggak masalah. Mungkin ada masalah. Istrinya ternafkahi segala macam. Walaupun memang tidak ada toleransi untuk perbuatan narkoba betul. ini. Tapi ternyata itu menjadi salah satu masalah juga. Narkoba dan judi online ini yang terbaru ini. Judol, pinjol juga. Pinjol juga sudah mulai masuk ini foto baru nih alasan cerai ini Pak Pis. 3 itu kira-kira. 3 itulah yang kalau terbesar 3 itulah. Kita geser lagi Bu. Ini kan kalau kita hitung ada 3 penyebabnya itu. Ada soal judol, ada soal ekonomi, kemudian yang kedua ada soal narkobanya. Ini tentu menjadi tiwanti bagi pasangan yang mau menikah. Pasangan muda, betul. Ini mungkin ada pesannya untuk pasangan muda yang akan menikah Bu, yang akan menikah. Orang yang mau menikah ini. Yang pertama itu kita dasarnya menikah itu ada perintah Nabi itu. Kata Nabi begini, ya masyarakat sabab manisata aminkumul ba'ah. Yang ba'ah dulu. Jadi sebenarnya itu kalau kamu mau menikah itu sanggup dulu, mampu dulu. Nah, kalau kamu merasa belum mampu, puasa dulu, jangan menikah dulu harusnya. Nah, begitu. Nah, jadi harusnya kalau merasa mampu, maka menikahlah. Kalau belum mampu, maka berpuasalah. Jadi secara nggak langsung tuh Rasulullah menyeratkan kalau mau menikah mampu dulu, ba'ah dulu gitu. Kemampuan itu nggak dilihat hanya dari segi materi, tapi juga dari segi fisiknya, mentalnya. Kematangan itu yang pertama dulu, syaratnya pertama itu dulu. Nah, terkait mental ini juga Pak Pis mungkin perlu juga kami berikan data ini untuk Kota Baru sendiri, ini miris juga sebenarnya nih Pak Pis. Kota Baru itu termasuk juga pengadilan dengan angka dispensasi nikah tertinggi se-Sumatera Barat. Dispensasi ini maksudnya di bawah umur ini Bu? Ini perlu menarik ini Bu, kadang-kadang ada orang maksa ini. Nah betul. Nah itu juga tuh perlu ini. Jadi Kota Baru kan tingkat apa ini namanya, kan banyak pengadaan tingkat pendidikan, tingkat ekonomi. Nah, Kota Baru di tahun 2023 itu kami tertinggi dispensasi kawin se-Sumatera Barat. Dan kami sudah disorot memang itu oleh PTA Sumbar sendiri, kenapa bisa tinggi dan tingkat dispensasinya gitu kan. Ini juga bermasalah terkait juga dengan naiknya aturan pernikahan. Jadi kan kalau dulu tuh Pak Pis 2000 aturan perkawinan tahun 74 itu usia nikah perempuan itu masih 16 tahun. Nah, 2019 ini dari Undang-Undang Perkawinan terbaru nomor 16 tahun 2019 dinaikkan menjadi 19 tahun. Laki-laki 19 juga, perempuan juga 19. Bukan lagi 17 ya? Enggak lagi. Dulu awalnya 16 19. Naik dia. Jadi sementara jangan kan kita bilang itu masih 16 aja sudah masih banyak dispen. Apalagi ini dinaikkan 19. Tapi kan negara pasti punya pertimbangan kenapa umur itu dinaikkan. Mungkin dari sisi kesehatan, itu maka tadi kematangan tadi ternyata memang dari sisi penelitian menunjukkan kalau masih di bawah 19 itu dia riskan, dia rawan keguguran, rawan perceraian, rawan KDRT. Jadi begitu karena memang belum matang mereka. Bisa jadi tamat SMP, kemudian nganggur, kemudian nikah lagi. Tamat SD nggak sekolah. Nggak tahu mau ngapain lagi sama orang tuanya, nikah aja lah. Nah gitu dia tuh. Proses mediasi yang dilakukan Bu? Berapa persen banyak keberhasilan dilakukan oleh PA? Mediasi. Kalau mediasi itu kan kita bicara Perma nomor 1 tahun 2016 itu menjelaskan semua perkara perdata itu wajib dimediasi, perkara gugatan. Nah, gugatan itu seperti yang utama memang kalau di situ perceraian, ada juga yang harta bersama, gugatan waris. Nah, semua perkara-perkara gugatan itu wajib menempuh mediasi. Nah, untuk mediasi sendiri Kota Baru
kan kita bicaranya standar penilaian se-Sumatera Barat sajalah gitu ya. Nah, Sumatera Barat itu PA Kota Baru itu di triwulan 3 kemarin itu kami mendapatkan ranking 3 mediasi terbanyak se-Sumatera Barat. Nah, artinya kalau dari segi mediasi kami PA Kota Baru sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana perkara-perkara ini tidak putusnya tuh melalui cerai semua. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu semua. Kalau ke pengadilan pasti cerai, enggak juga. Nah, ada proses mediasinya. Ada proses mediasinya dan itu sangat mungkin terjadi. Kalau misalkan mentok, enggak tahu lagi solusinya apa, datang ke pengadilan, kami damaikan, kami pertemukan Bapak Ibu dengan tenaga mediator yang sudah bersertifikasi. Ada solusinya, bicarakan berdua, Bapak maunya apa, Ibu maunya apa, ditemukan jalan tengahnya. Nah, itu mediasi namanya. Nah, ketika mediasi itu berhasil, perkara dicabut nggak jadi bercerai. Jadi jangan berasumsi kalau lah tiba di pengadilan itulah pasti sah cerai. Iya, kalau nyambi saya keputusan hakim aja. Enggak begitu. Ada proses harus dilewati Pak Ibu. Ada proses pendaftarannya, mediasinya, jawab-menjawabnya, sidang semua lengkap. Dan untuk tingkat keberhasilan itu kami kemarin memang ada di ranking 3 dan cukup banyak ranking 3 Sumatera Barat. Ini luar biasa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau untuk mediasi alhamdulillah. Biasanya satu kasus perceraian itu memakan waktu berapa lama, Bu? Satu kasus perceraian kalau pihaknya tidak hadir biasanya sampai 1,5 sampai 2 bulan. 1,5 sampai 2 bulan itu kalau tidak hadir. Kalau tidak hadir. Karena dia sidang dari pendaftaran itu ke sidang pertama itu biasanya 2 minggu 3 minggu. Sidang pertama dicek surat gugatannya, dicek relas panggilannya. Kalau sah patut panggil sekali lagi. 2 minggu lagi jalan itu sebulan itu kan. Nah, kemudian sidang lagi putus. Setelah putus ada lagi namanya masa ingkrah, masa menunggu dia. Nah, ingkrah dia BHT namanya berkekuatan hukum tetap sekitar 14 hari. Hari ke-15 baru keluar cerai. Berarti sekitar 2 kalau dia tidak hadir. Nah, kalau dia hadir tuh dia fluktuatif tuh Pak. Bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 4 bulan, bisa jadi sebulan kalau mereka rukun kan. Nah, itu dia. Ternyata begitulah. Kita masih terus terkait dengan perceraian ini. Semangat sekali Pak ditanya perceraian ini. Jangan sampai nanti terlalu ini kan termotivasi. Kita niat kita kalau bahasa Minangnya cari temilang, Bu. Kita. Cuman memang ini membuka mata masyarakat Kabupaten Solo. Begini loh proses sebenarnya di PA. Ya maksudnya jangan sampai Pak Apis selalu penasaran betul dengan perceraian ini. Terkait poligami, Bu. Bahaya pertanyaan Pak Apis nih, perceraian, poligami. Iya, tapi ini bukan untuk kita ya, Bu. Poligami ini untuk masyarakat. Pengetahuan. Semoga untuk masyarakat. Semoga untuk pengetahuan, Bu. Iya, Bu. Iya, kasusnya, Bu. Kalau poligami selama saya jadi ketua di hakim lah ya, dari wakil ketua sampai ketua itu sekitar ada paling 5 perkara poligami. 5 ya. Di 5 itu 3 yang kami kabulkan, 2 itu dicabut. Oh, 2 dicabut. 2 dicabut karena memang ada yang tidak terpenuhi syaratnya atau karena setelah dia pikir-pikir lagi ternyata. Apakah memang harus tahu istri pertama ini? Wajib ya? Tahu. Jadi untuk syarat poligami itu yang jadi mendaftar itu memang dua-duanya pasangan suami itu mendaftar jadi pihak dua-duanya. Jadi tidak mungkin poligami itu tiba-tiba sih diizinkan. Tidak bisa seseorang misalkan seperti saya datang ke pengadilan agama saya mau poligami, Bu. Mesti harus didampingi oleh istri. Harus didampingi oleh istri yang lama, didatangkan istri yang baru. Dimasukkan semua daftar harta. Nah, daftar harta Bapak sama contoh nih Pak Apis ya. Misalkan Bapak mau poligami contoh. Masukkan jangan semua. Saya contoh orang lain. Nanti kan kena Pak Apis yang lagi nanya ini. Nah, di list semua daftar harta yang diperoleh dengan istri pertama. Tujuannya nanti agar tidak terjadi percampuran harta antara istri pertama dan istri kedua. Nah, itu syaratnya itu diantaranya. Terkait dengan debatable harta pencaharian suami istri ketika mereka melakukan perceraian, mungkin kalau di Jawa atau di daerah di luar Minangkabau ini menjadi gampang, Bu, seperti artis mereka tahu ini ada harta gini yang mesti dibagi. Tetapi kan di Minangkabau ini sedikit sulit. Ada tabrakan nggak, Bu? Nah, iya betul. Pas Pak Apis. Unik memang kalau kita bicara harta di Minangkabau karena kalau di Minangkabau kita tahu nih ada harta pusaka rendah, ada harta pusaka tinggi. Nah, kalau harta pusaka tinggi itu menjadi kewenangan PN. Nah, kalau harta pusaka rendah termasuk harta bersama itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Termasuk diantaranya waris begitu ya. Artinya pusaka tinggi itu menjadi ranahnya pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Yang pusaka rendah pencarian suami istri itu betul. Menjadi PA. Ya, itu untuk ini juga jangan sampai nanti salah pengadilan. Kalau dia harta adat yang diributkan, dia ke pengadilan negeri, PN pengadilan umum. Nah, kalau di harta warisan yang dapat orang tua kita, harta bersama yang dapat oleh pasangan suami istri itu baru menjadi kewenangan PA. Nah,
untuk kewenangan PA ini memang salah satu yang apa ya? Karena kan faktor budaya nih Pak Pis ya. Iya. Kelemahan, entah kelebihan namanya nih. Kelemahan pasangan-pasangan Minangkabau itu biasanya membangun rumah itu di tanah istri. Di tanah pusako. Tanah pusako pula. Iya, pusako nah kan, nah jadi itu memang kalau untuk istri mungkin kelebihan itu. Ya. Nah, kalaupun nanti kapai lakinya pai lah ya, rumah lah selesai. Kalau ada ibarat tuh, kalau kapo laki ko nyo dia butuh tunggu aja. Iya, orang semandau. Payu paisnya gitu. Nah, jadi kalau bercerai dia, yang jadi persoalan harta bersama itu di situ dia. Ya. Kalau di daerah lain mungkin dia membangun rumah itu memang sudah di tanah mereka berdua. Tanah milik mereka berdua. Ya. Aman dia, tanahnya milik mereka berdua, rumah pun milik mereka berdua. Itu baru ranahnya pengadilan agama. Nah, ketika yang dibuat itu adalah harta bersama yang dibangun di tanah istri, tanah istri ini tanah suku pula nih kan? Ya. Nah, itu memang menjadi dilema dia. Ya. Selama ini ketika itu menjadi perkara sengketa oleh kami agak sulit mengeksekusi karena yang bisa dieksekusi cuma rumahnya saja. Iya, iya. Rumah bisa dibagi dua, tapi Allah kan bagi rumah ke berdua. Tanah tentu tidak bisa ya, Bu. Tanah itu tidak bisa. Jadi solusinya biasanya kalau seperti itu kompensasi sifatnya. Kalau untuk harta bersama seperti itu tuh kompensasi. Berapa bisa istri mengkompensasi harga tanah yang separuh itu untuk suami? Walaupun mungkin dalam perjalanan itu pasti susah juga itu Pak Bes, tidak sesuai dengan teori juga. Iya. Nanti banyak bertimbang, banyak debat dalam soal itu. Ujung-ujung kalau perkara harta bersama begitu tidak bisa diskusi. Tidak bisa diskusi. Ya. Tetap menjadi miliknya perempuan ya. Mau tidak mau begitu. Iya. Paling nanti perempuan kalau yo juga ambil setengah rumahku. Iya, atau ambil saya bangunan tuh. Tanah tiga. Boleh ada rumahku. Mbak Ala kan membawa rumah nasa paruh tuh. Iya. Itu memang masalah tuh. Soal anak asuh, Bu. Anak asuh ya. Iya. Siapa sih yang paling berhak mengasuh anak ini? Mengasuh anak ya. Nah, hak asuh anak itu dia melekat dengan perceraian. Ya. Kalau dulu hak asuh anak itu dia setelah cerai aja nyo. Kalau dulu, kalau sekarang tentu ilmu berkembang, kompleksitas perkara itu semakin meningkat. Nah, sekarang Mahkamah Agung itu menetapkan apabila ada perceraian, terutama yang diajukan oleh suami, maka kami tetapkan akibat cerainya. Nah, akibat cerai itu yang pertama itu nafkah idah. Nafkah idah itu 3 bulan setelah bercerai. Itu wajib diberikan suami kepada istri. Yang kedua namanya nafkah mut'ah atau uang kenang-kenangan. Nah, yang kalau nikah pakai mahar dia, cerai dia pakai mut'ah. Nah, yang ketiga hak asuh anak nih. Jadi rata-rata biasanya ketika pasangan itu bercerai, kami pastikan hak anak itu terjaga, terjamin. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan hak asuh yang pertama dan yang kedua memberikan nafkah anak. Nah, hak asuh itu dalam undang-undang dijelaskan bahwa di bawah 12 tahun itu menjadi hak ibunya. Kewenangan ibunya, karena ini menyangkut psikologi, segala macamnya mungkin ibu pertimbang. Kecuali dikatakan lain oleh undang-undang itu, siapa tahu ibunya itu memiliki cacat mental, apakah ibunya itu misalkan pezina, pelacur, pemabuk. Nah, itu bisa menyebabkan krisis akhlak lah gitu ya. Kalau dia krisis akhlak, bisa dipindahkan hak asuhnya ke bapaknya. Tapi sepanjang itu tidak ada, maka menurut undang-undang di bawah 12 tahun itu menjadi kewenangan ibunya. Nah, itu di hak asuh anak. Andai kata ketika perceraian sudah terjadi, kemudian hak asuh anak ini jatuh ke ibunya, sang mantan suaminya ini tidak menjalankan nafkahnya, Bu, nafkah ekonominya. Ini sanksinya seperti apa, Bu? Biar memang perempuan-perempuan di Minangkabau, khususnya di Kabupaten Solo ini, tahu caranya, Bu. Ini pertanyaan yang cukup menarik dan sulit untuk saya jawab ini, Pak Pis. Dan ini memang menjadi satu masalah nasional ini. Kemajuan hukum yang hari ini terjadi adalah kami masih hanya bisa sanggup, kewenangan kami itu meminta nafkah sampai perkara itu cerai jatuh. Misalkan ketika dia cerai, kami berikan hak asuh nafkah idahnya, nafkah anaknya, kemudian sebulan sebelum dia ikrar talak. Hanya itu yang bisa kami jamin di putusan kami. Walaupun memang di putusan kami itu sudah berbunyi sampai dia dewasa minimal 21 tahun umurnya. Nah, sudah menjadi materi di tapi yang terakomodir di hukum positif itu hanya 1 bulan ya, Bu ya? Atau pas saat yang Ibu Ketua sampaikan tadi? Itu aja. Nah, walaupun kan putusan berbunyi sudah itu Pak Pis, kami sudah lindungi diberikan nafkah sampai umur sekian. Nah, gimana kalau dia nggak bayar? Kan itu pertanyaannya Pak Pis ya. Itu yang penting. Gimana kalau dia nggak bayar? Nah, idealnya sebenarnya hukum sudah memberikan celah untuk melakukan eksekusi. Eksekusi putusan namanya. Mengeksekusi karena pengadilan sudah memutuskan, misal ini perkaranya sebulan itu diwajib nafkah 3 juta misal ya. 3 juta dia per bulan. Kemudian dalam setahun dia tidak bayar. Nah, idealnya dia bisa mengajukan perkara eksekusi ke sini. Tolong Bu Hakim, Pak Hakim,
Kalau eksekusi itu kan cuma ke ketua, nggak lihat perkara baru lagi, cuman ketua langsung. Tolong Pak Ketua, ini ada putusan kami disuruh si suami bayar 3 juta, udah setahun nggak bayar nih gitu kan ya. Terus gimana? Nah kami di pengadilan sebenarnya nggak bisa lagi, ya gimana Bu? Gitu kira-kira tuh, karena kalau di negara-negara barat itu sudah ada undang-undang misalkan ditarik asetnya. Nah kebetulan di Indonesia belum ada seperti itu. Nah, sedang proses perampasan aset ini. Tapi buat koruptor baru. Buat koruptor ya. Untuk bapak-bapak yang nakal belum ada. Bapak yang tidak bayar. Belum ada nih Pak Pis. Nah, paling itu. Kalau ada kemudahan satu, kalau dia pegawai. Nah, kebetulan nih Pak Pis PA Kota Baru sudah melaksanakan beberapa MOU dengan Bupati, dengan pemerintah kabupaten sudah. Nah, untuk PNS terutama yang memang dia gajinya kan jelas itu ya, per bulannya berapa, dari bank mana kan jelas itu. Nah, itu bisa dimintai potongan gaji. Oh iya. Bisa sepertiga gaji ya? Sudah bisa. Sepertiga gaji kami sudah MOU dengan hari ini masih dengan Pemda dan Polres Kota dan Kabupaten. Mungkin ini akan berkembang nanti ke instansi lain. Nah, semoga kalau vertikal terutama itu paling yang bisa kami bantu, kami mintai, kami bunyikan di amar kami potong sepertiga gaji langsung dipotong oleh bendahara ini. Nah, pesan kami itu kami kirim ke kantor, para pihak istri itu bisa menyampaikan suratnya ke bupati, bisa langsung ke bendahara gaji suaminya, otomatis dipotong sepertiga. Nah, itu baru yang bisa. Kalau pegawai. Tapi kalau Pak Tani, Pak ini belum ada. Nah, ini yang menjadi dilema hukum sebenarnya yang menjadi mesti menjadi kajian di tingkat pemerintah pusat Ibu ya terkait dengan itu. Kita geser lagi Bu, jangan nanti saya dituduh spesialis ini soal cerai atau poligami ini Bu. Kita geser ke tugas fungsi yang lain. Saya kira ada tadi zakat, wakaf, hibah dan ekonomi ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Nah, kita ingin tahu yang zakat dan wakaf ini kasusnya seperti apa kira-kira Bu? Kasus kalau Kota Baru sendiri belum ada kasus seperti itu karena kebenaran. Cuman bayangannya Bu, pekerjaannya Bu. Kira-kira itu seperti pembatalan wakaf, pembatalan hibah. Oh, saya mewakafkan tanah. Orang tua Bapak harusnya, orang tua mewakafkan tanah tahun berapa contohnya. Nah, kemudian Bapak tidak mau tuh. Masa itu masih punya hak. Berarti saya yang komplain. Bapak yang komplain. Nah, Bapak ajukan komplain pembatalan wakaf. Mau dibatalkan wakaf orang tua saya. Nah, itu. Itu masuknya ke PA ke sini. Nanti akan kami cek akta wakafnya, sah enggak, ada batasannya. Nah, kalau memang itu harus menjadi harta warisan, akan kami batalkan wakafnya. Nah, pembatalan wakaf, pembatalan hibah, biasanya itu tuh. Kan ada akta-aktanya kalau akta wakaf, akta hibah. Nah, paling itu kalau untuk kebenaran. Dan memang untuk Kota Baru sendiri, untuk perkara-perkara seperti itu belum ada. Belum ada ya. Artinya masih kuat lah soal itu di Kabupaten Soloknya. Artinya kita patut berbangga. Artinya perkara-perkara itu sudah selesai oleh tatanan di masyarakat wilayah kita. Adat ya, di wilayah hukum adatnya. Adat menyelesaikan atau mungkin pemerintah nagari kah, jorong kah, selesai sama mereka. Kita patut bersyukur kalau untuk perkara-perkara seperti itu. Oke, kita geser yang ketiga Bu, terkait dengan zakat Bu. Zakat ya. Iya. Ini fungsinya apa? Biasanya kasusnya seperti apa ini Bu? Kalau zakat sampai hari ini belum ada jenis perkara zakat yang masuk ke kami. Biasanya kalau zakat itu karena ini belum ada ini Pak Apis ya. Enggak pembatalan zakat itu kan dia melewati batas. Jatuhnya ke pembatalan ya. Iya, pembatalan saja. Yang rata-rata itu seperti itu. Atau mungkin akta zakatnya. Nah, seperti itu. Tapi selama ini zakat pun mungkin kalau di Indonesia juga nggak ada. Yang terbanyak itu kalau di Indonesia masih yang terbanyak itu wakaf. Wakaf ya Bu ya. Dan dia kalau wakaf itu angkanya cukup besar. Karena kan wakaf itu kan tanah kan. Angkanya tuh miliaran, ratusan juta. Atau sedekah juga belum ada yang seperti itu, tidak ada. Kazakan reh ada hukum kebendaan itu. Kecuali ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah memang beberapa kota sudah ada, dan di Kota Baru ada 2 kemarin ekonomi syariah itu gugatan sederhana namanya Pak Pis. Gugatan sederhana itu perkara gugatan yang di bawah 500 juta. Nah, itu ada kami 2 perkara waktu itu. Saya ingin Ibu mencontohkan perkara ekonomi syariah ini karena begini, ada tren baru saya lihat di beberapa daerah termasuk di Sumatera Barat dan Kabupaten Solok. Munculnya organisasi-organisasi yang berbasiskan syariah. Apakah itu koperasi syariah dan segala macamnya. Tuntutannya seperti apa jika ada komplain itu, perkaranya seperti apa kira-kira Bu? Untuk ekonomi syariah itu ada 2 perkara, 2 perkara namanya itu wan prestasi, yang kedua PMH. PMH itu perbuatan melawan hukum. Yang kedua wan prestasi. Wan prestasi itu berarti kalau pihak itu baik itu kreditur ataupun debitur melanggar akad.
Wan prestasi. Yang kedua PMH perbuatan melawan hukum melawan undang-undang. Nah, contoh kecil seperti misalkan yang biasa terjadi di PA lah dulu Pak Apis ya. Biasanya itu ada pembiayaan akad murabahah antara kreditur dan debiturnya, koperasi syariah nih ya, sepanjang dia syariah maka kewenangan kami. Kalau dia koperasi itu kan standar uangnya kan tidak banyak itu, tidak akan sampai 500 juta biasanya. Nah paling di angka 100 sampai 200 juta. Nah kemudian wan prestasi lah pihak ini. Dia misalkan peminjam ini wan prestasi tak bayar-bayar selama berapa tahun contohnya, kemudian pihak bank mengajukan PMH ke kami, wan prestasi ke kami. Kalau kami kabulkan wan prestasinya, maka bisa tarik asetnya. PMH itu namanya wan prestasi dan itu memang menjadi kewenangan kami. Ada di di akad mereka itu ada. Apabila terjadi sengketa, maka akan diselesaikan melalui PA gitu ada. Pengadilan agama. Begitu dia. Nah, ini menarik, Bu. Jadi begini, kita punya bersama-sama ya, Bu ya, Koperasi Syariah Fastabiqul Khairat namanya, Bu. Fastabiqul Khairat. Koperasi ini sudah hampir kalau kita bicara soal aset maupun potensinya mungkin sudah di angka-angka hampir di level 1 miliar, Bu. Lumayan sudah. Artinya ini mungkin satu-satunya koperasi di Sumatera Barat yang punya akta notaris itu betul-betul syariah murni, Bu. Pinjam di mana itu? Di Jalan Panjang, Bu. Pinjam 10 juta, kembalinya 10 juta. Nah, ini menarik ini. Ini menarik benar. Cuman memang dari situ tuh mungkin kita bukan berarti perjalanan ini mulus. Pasti ada yang peminjam ini yang macet atau segala macamnya. Angkanya sekitar 20 jutaan dan segala macamnya. Ini mungkin solusinya seperti apa ini, Bu? Biasanya kalau begitu apa itu agunannya? Nggak ada agunan, kita nggak punya agunan gitu. Cuman memang ada bukti kwitansi, bukti peminjaman, kemudian ada bukti ansuran, sempat diangsur beberapa kali ya. Ini kan menjadi sebuah kajian menarik bagi kita seandainya memang ini menjadi kewenangan dari pengadilan agama. Kalau memang perkara itu wan prestasi, sudah disomasi belum itu pihak, Pak? Sudah dikasih SP1, SP2 sudah mau masuk SP3 lagi. Biasanya memang syarat di kami itu kalau memang itu tidak mungkin diselesaikan secara kekeluargaan, memang ajukan perkara ke sini. Cuma mungkin saya agak terkendala di agunan nanti tuh. Karena ada 10 juta Nah, itu paling nanti. Agak 30-an lah. 25-30-an lah. Ya, biasanya diajukan perkara. Kami dulu saya di PA Satker yang lama dulu pernah di PA di daerah Bengkulu itu sampai 200 perkara pihak bank mengajukan. Terkait dengan ekonomi syariah ini ya, Bu? Terkait dengan ekonomi syariah. Jadi berarti pihak banknya, debiturnya pihak bank itu mengajukan perkara karena emang banknya kolab, kemudian semua pinjaman dialihkan ke LPS kan itu karena dia sudah bangkrut. Jadi masih mendata LPS langsung yang menjadi pihak itu, bukan pihak bank lagi. Karena dia sudah bangkrut semua aset dialihkan ke LPS yang menjadi pihak di perkara kami itu. Itu kalau itu kan banknya atau yang bangkrut memang. Nah jadi kadang mungkin pada waktu itu ya pihaknya kalau mau bayar kemana ini kartunya ditutup gitu kan, banknya tutup. Nah mungkin kalau kasus Pak Apis ini ya karena bank kooperasinya masih ada, ya ajukan perkaranya masih eksis, justru makin eksis malah. Alhamdulillah. 10 juta, 20 juta kan kalau dikali sekian kan lumayan aset akan terbenam. Banyak memang yang artinya cash flow koperasi itu tidak terganggu. Cuman jangan ini menjadi contoh bagi anggota yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Emang padahal niatnya baik ini, membangun dari yang kecil-kecil, dari kita oleh kita. Koperasi kan itu dia tuh dari kita oleh kita untuk kita gitu yang Pak Apis. Saya kira mungkin closing statement lagi, Bu, sebelum kita ambil kesimpulan. Dipersilakan, Bu, closing statementnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi maupun mungkin perlu ada support dari pemerintah atau masyarakat. Terima kasih kesempatannya Pak Apis, Bapak Ibu semua. Saya Ketua Pengadilan Agama Kota Baru menghimbau Pak Ibu semua terkait dengan kompetensi kami. Kami sebenarnya tidak hanya mengadili perkara cerai saja, tapi perkara-perkara perkawinan yang lain. Di antaranya itu isbat nikah yang mungkin belum sempat kita singgung Pak Apis. Isbat nikah itu saya himbau Bapak Ibu semua, terutama di daerah-daerah terpencil, sebut saja mungkin seperti Tigo Lurah, Lembah Gumanti Kedalam, yang mungkin pada masa itu belum mendapatkan buku nikah. Kami himbau Pak Ibu semua segera mengurus buku nikahnya ke kantor kami. Nama perkaranya isbat nikah. Isbat nikah sepanjang pernikahan itu sah secara Islam, tapi hanya belum punya buku nikah pasti kami kabulkan. Karena buku nikah itu merupakan syarat penting untuk mengurus yang lain, kakak segala macam, nanti ada beasiswa segala macam pasti butuh buku nikah. Yang pertama itu ada namanya isbat nikah yang mungkin belum semua orang tahu. Isbat nikah. Kemudian kami juga punya program-program prioritas Pak Apis, diantaranya itu program mengadili perkara masyarakat terpinggirkan. Di awal tahun setiap tahun itu kami mengadakan sidang keliling di beberapa daerah. Di yang terutama itu kalau yang sepanjang ini di Kota Baru, di Selayo dan di Lembah Gumanti Lahan Panjang.
Nanti ke depan kami himbau juga Bapak Ibu semua, sekiranya mungkin ada daerah-daerah yang tak terjamah oleh kami, bisa hubungi kantor kami, bisa minta bantuan, kami akan datang ke daerah Bapak Ibu semua. Ya. Sekali 2 kali sidang silahkan kumpulkan perkaranya, koordinasi dengan pegawai kami langsung turun ke lapangan di tempat Bapak Ibu berada. Ya. Dan itu kewajiban kami untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Yang ketiga, kami juga punya program Prodeo, memberikan perkara secara gratis. Di awal tahun kami buka kesempatan Bapak Ibu semua yang mungkin ingin mendapatkan keadilan tapi belum punya biaya, ada namanya layanan Prodeo. Biasanya kami sudah sampaikan itu kepada Pak Nagari, Pak Jorong, Pak KUA, kami punya program itu. Nah, mohon dioptimalkan, itu kan itu program pemerintah untuk masyarakat Kota Solo, Kabupaten Solo. Nah, gunakan fasilitas itu gitu Pak Hafiz ya. Kalau nggak ada, jangan jadikan uang itu alasan untuk tidak mendapatkan keadilan. Di PA Kota Baru sepanjang Pak Ibu mau bisa dapatkan keadilan dengan Prodeo itu. Nah, kemudian itu aja. Ada perkara Prodeo. Nah, terakhir kemudian sama-sama kita sepanjang perjalanan percakapan kita ini Pak Hafiz, mari sama-sama kita berusaha. Tidak hanya PA saja yang mungkin bertugas untuk memberikan pelayanan, terutama perkawinan, lembaga-lembaga lain kami bersinergi dengan lembaga pemerintah kabupaten, terutama dengan Pak Upati, dengan Pak KUA, dengan para wali nagari, dengan para camat, untuk sama-sama masyarakat ini melek hukum. Mereka tahu bahwa di Kabupaten Solo ini ada lembaga PA yang memfasilitasi Bapak Ibu semua terkait dengan perkawinan, harta bersama Pak Ibu, gugatan waris, penetapan ahli waris juga. Nah, kalau ada apa-apa datang ke kantor kami dan kami pastikan informasi yang Bapak Ibu dapatkan itu secara gratis. Nah, itu kuncinya. Jangan sampai nanti alasan itu menjadikan Bapak Ibu tidak mau berurusan karena apapun perkara di PA Kota Baru konsultasi sifatnya gratis. Tidak akan kami pungut biaya perkara sepersen pun. Tidak ada pungutan biaya. Paling nanti akan dipungut biaya kalau sudah berperkara. Nah, itu saja. Kemudian juga kami ucapkan juga terima kasih ini Pak Hafiz dan rekan-rekan tim semua yang sudah datang bertabayun ke kami. Dan kami kan ini sebenarnya membantu kami juga mensosialisasikan kerjaan kantor kami. Mungkin tidak semua orang paham PA itu apa. Seperti cerita kita pertama tadi Pak Hafiz, ada yang masih menyamakan dengan Kemenak. Nah, padahal kami sudah menjadi lembaga yudikatif yang di bawah Mahkamah Agung. Langsung di bawah MA. Dengan adanya podcast ini, harapan saya dapat paham juga lah masyarakat Kabupaten Solo. Oh, ini ternyata kewenangan PA Kota Baru. Kita harusnya mengadu ke sini atau ke sana. Salah kamar kita selama salah ini. Kamar, Oh, ternyata persoalan saya seperti ini ada solusinya. Ini solusinya. Tinggal bertanya, datang ke kantor kami di daerah Gugua, Kabupaten Gunung Talang, ke PTSP kami, tanyakan informasinya gratis. Kalau ada apa-apa, kalau ada pungli segala macam, langsung sampaikan saya sebagai ketua pengadilan, karena memang Pak Hafiz izin kami sedang menggalakkan juga zona integritas. Zona integritas artinya tidak lagi, nggak sama lagi kita nyelip-nyelipkan amplop, nyelip-nyelipkan ini, itu udah nggak zaman itu, zaman-zaman dulu itu. Sekarang sebelah gaji kami sudah cukup lah untuk menafkahi anak istri segala macam. Jadi kita nggak butuh lagi uang-uang masyarakat ini, nggak butuh lagi kita. Mari sama-sama kita berbirokrasi dengan bersih. Begitu kira-kira Pak Hafiz. Baik, terima kasih banyak Bu Ketua PA. Saya kira ini diskusi kita menjadi menarik, mestinya 30 menit. Ternyata karena Ibu ini cukup paham dengan tugas beliau, kita mendapatkan pengayaan intelektual, mendapatkan pemahaman yang integral, komprehensif. Saya kira ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita untuk membangun Kabupaten Solo itu dari sisi manapun. Ada satu kalimat yang beliau sampaikan bahwa ini tidak hanya selesai di tingkat pengadilan agama, tetapi butuh kolaborasi baik itu dari tokoh adat, pihak-pihak yang lain. Betul. Kami yang berdiskusi, Anda yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.